Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, jadi kali ini gue berkesempatan lagi buat review, bahas-bahas soal spek motor lagi. Nah, sekarang di sebelah gue ini udah ada Vario 150 LED New tahun 2019, modifikasi budget anak Unpar juga nih ya kan, caur juga nih. Nah, kebenaran ini adalah LED New pertama yang di-review di channel DG, yang apa ya, kemarin-kemarin kita reviewnya LED Old, KZR juga belum sempat ya, mungkin kita bakal lebih banyak lagi dari sekarang. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, dan follow gue di Instagram @diongustian. Oke, kita langsung bahas aja ke motornya. Kita bahas dulu dari bodinya. Ini bodinya Gen 1 ya, bodi Gen 1 memang bawaannya juga Gen 1, nggak di convert ke Gen 2 nggak gimana. Pengcustomannya itu ada di yang gue lihat ya. Dasinya ini dari custom dasi buta, jadi looks depannya juga clean banget. Udah gitu bodinya ini di repaint midnight blue atau blue black bisa dibilang. Ini cukup oke juga warnanya, jadi kesannya masih warna hitam juga dapat, tapi ketika siang kayak gini masih kelihatan oke juga kayak gitu, masih ada biru-biru kayak gitu kan. Oke, jadi di kokpit udah ada penggantian holder kiri atau saklar kiri pakai Fiction ya, sama Fiction. Ini biasanya biar bisa ngedim, biar bisa piu-piu kalau kayak anak sekarang. Fungsinya lebih banyak juga. Terus memang di LED New ini lebih fit karena batoknya itu dia misah sama saklarnya, nggak bersatu kayak KZR atau LED New kayak gitu. LED Old, sorry maksud gua. Lanjut lagi, di sini hand gripnya kanan kiri menggunakan RCB. Ini setahu gua HG55 atau HG66. Lanjut udah gitu bandul stangnya ini pakai model spiral dari Heng stainless. Holder kanannya masih standar. Lanjut udah gitu ke speedometernya, ini oke banget. Ini pakai koso ya kan, kosonya juga fungsi. Coba kosonya fungsi. Di sini ada banyak ada sebutannya dulu, ada hello-nya dulu. Yang gue lihat di sini ada jam, ada RPM, ada odometer, ada speedometernya juga. Lanjut dari itu ada normal seperti biasa, ada indikator bensin ya kan, cakep. Terus pas dimatiin juga ada bye-bye-nya juga. Ini salah satu bucket list gue juga, tapi belum kesampaian karena dari kemarin gue mainnya Yamaha dan agak bingung juga mau pakai ganti speedometer aftermarket tuh. Lanjut lagi pengereman, yang kiri ini menggunakan RCBS1, smooth banget, soft, empuk. Yang kanan juga untuk pengereman depannya ini pakai RCBS1. Ditambah lagi dengan ada penambahan baut stainless di levernya ya, baut stainless 2 kunci ini di levernya, jadi kelihatannya lebih clean juga dibanding baut yang bawaan pabriknya. Udah gitu di sini ada penambahan juga dari tabung reservoir oli master remnya ini pakai Bonamici yang udah di fitting mendem. Nah tapi kata ownernya capek katanya dibikin lurus terus, akhirnya miring kayak gini karena rubah-rubah terus. Nanti mungkin kita bakal coba oprek-oprek sedikit ya. Lanjut lagi ke pengereman. Di sini selang remnya menggunakan TDR braided yang karbon, ada karet yang warna kuning dari brand TDR-nya. Lanjut lagi ada bracket selang remnya ini menggunakan stainless yang dibentuk kayak per gitu. Ini lagi ramai juga sekarang. Lanjut lagi di sini ada penggantian kalipernya ini menggunakan Nissin 2 piston, Nissin Samurai warna hitam. Jadi looksnya memang nggak terlalu rame, tapi fungsionalnya tetap dapat. Ini menurut gue salah satu setup rem yang entry level, yang nggak terlalu mahal, tapi fungsinya ini oke banget gitu. Karena gue juga udah sempat pakai. Lanjut lagi di piringan depannya ini menggunakan Galvar ukuran 260. Nah jadi otomatis, ini pertanyaan kalian banyak yang kayak gini, otomatis pengereman depan menggunakan piringan yang lebih besar, kalian juga harus mengganti bracketnya. Kalau biasanya kalau misalnya kalian pakai kaliper standar itu udah dapat si bracket tambahan untuk kaliper standarnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai kaliper aftermarket,
Contohnya ini Nissan Samurai ini dia itu udah ada bracket yang khusus. Jadi ada yang untuk ukuran standar 220 bahkan 260 sekalipun kayak gitu. Nah, untuk baut-bautnya sendiri ini udah di backup juga pakai baut stainless 2 kunci sama stainless yang spiral. Untuk yang spiralnya ini ada di baut piringan cakram di disc brake-nya. Untuk baut kaliper, baut bracket sama as roda pun ini masih pakai stainless yang model 2 kunci tapi yang as rodanya ini nggak menggunakan yang ditutup kanan kiri gitu. Ada yang model-model gitu, ini yang mur langsung, ini dari Heng gitu. Nah, untuk velg depannya, ini velg depannya menggunakan Kingspeed. Lebarnya setahu gua ini 160 apa 185 ya. Kingspeed itu agak lebar yang varionya. Dan kelihatannya ini dari warna lalu di remover. Jadi memang ada sedikit bekas-bekas mungkin karena ini motornya pakai harian juga ya guys. Lanjut lagi, bos-bosannya masih standar. Udah gitu bannya menggunakan FDR MP2790/80 ring 14. Kayak gitu. Oke, yang kelihatan lagi di sini. Lampunya ini kelihatannya udah menggunakan biled kanan kiri double. Lalu biled ini menggunakan AS SE Experience. Ini yang salah satu new modelnya, generasi baru juga. Ini shroudnya juga terpasang. Udah gitu ada alis RGB. Nanti kita lihat ya. Oke, lanjut lagi ke bagian tengahnya. Gak terlalu banyak ada perubahan, hanya ada penambahan kayak baut. Gue juga kurang tahu ini stepnya diganti apa enggak karena gue jarang lihat atau jarang megang LED-nya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung juga sama ownernya. Lanjut lagi, di sini ada penggantian jok. Busanya masih original sih ya. Ini nggak ada penambahan matras atau apa, tapi ini kulitnya udah dibalut pakai RV Creations yang clean banget. Pinggirnya ini ada kayak ada motif karbonnya kayak gitu. Terus di sini ada kayak tag brandnya, ditambah ada embossan RV-nya di tengah. Pattern jahitannya juga warna putih, dibikin model kayak gini, cakep banget sih. Sisanya untuk baut-baut di bodi ini menggunakan stainless seperti tadi. Lalu emblemnya menggunakan klik depan belakang, maksudnya samping kanan kiri, depan belakang. Lalu untuk stop lampnya ini menggunakan lazy juga, yang udah diganti juga dengan Mika yang smoke kayak gitu. Lanjut lagi, kita ke bagian kanan. Bagiannya kita bahas dulu dari radiatornya. Ini radiatornya menggunakan aluminium dari BRD yang memang diperuntukkan untuk Vario, jadi kalian nggak perlu custom. Biasanya ini untuk pemakaian harian untuk motor standar ini udah jauh lebih cukup, tapi ternyata ini juga udah spekan. Nah, bahas speknya ini 59 free. Bakal kita bahas lebih lanjut juga nanti sama ownernya biar lebih detail juga. Untuk knalpotnya ini menggunakan Cgiro MTGP yang titanium. Kalian bisa lihat ini ada kayak pembakaran warna birunya, terus gitu belakang sininya juga warnanya kayak coklat-coklat yang gua tahu ya. Ini knalpot yang warna gini Yoshimura biasanya dulu sama Nasert Beat. Oke banget sih. Lalu sini juga moncongnya nggak terlalu panjang, untuk saringannya full, untuk bracketnya juga dia kayak bahan dari Dural kayak gitu. Ini untuk ingletnya cukup besar ya, antara 45 atau 50 kayak gitu. Lanjut lagi, di sini juga dipasangkan Hager Airblade Old yang fungsinya udah jelas, yang gua udah bahas juga di video sebelumnya. Ini untuk nahan ceret lah ya, anggap buat nahan ceret. Ini dari motor Airblade. Dan di sini juga masih terpasang tabung reservoir air radiatornya juga masih kelihatan. Jadi masih fungsinya oke. Ditambah lagi fungsinya dengan kalian bisa nahan becek dari jalan ketika kalian hujan-hujanan, gak langsung direct lari ke mesin. Karena kan originalnya tuh pendek banget ya, kayak mud flap doang kayak gitu. Lanjut lagi, di sini armnya masih standar new, bawaannya new. Udah gitu velg belakangnya masih sama. Ini kelihatannya jelas sih, ini 215 sih velgnya. Nah, ini velgnya menggunakan Kingspeed juga sama. Ini Kingspeed yang second generation setahu gue, karena tromonya udah nggak yang pisah, ini yang nyatu. Ini palangnya ada 10 juga. Setahu gue ini masih nggak jauh dari waktu X-Mode rilis sih waktu itu. Bannya masih sama juga, yang belakang ini menggunakan FDR MP27 ring 14 ukuran 90/80. Jadi ukuran depan sama belakang itu sama kayak gitu. Untuk bagian kirinya yang terlihat ada pemasangan Banana BRT. Ya, Banana BRT. Lanjut di bak CVT-nya di repaint hitam glossy. Cover filternya juga masih standar bawaan new yang agak gendut gitu bentuknya. Jadi kelihatannya lebih padat. Lanjut lagi, di sini ada ISS yang type smooth. Ini yang new gen juga sih setahu gue. Ini ukurannya masih
standar 330, tapi fitmentnya oke. Karena yang di depannya juga downsize cuma sedikit, setahu gue cuman di 5 sentian kayak gitu. Dan standar 1, standar 2 ini kurang lebih sama. Chrome masih ukuran standar juga, nggak terlalu banyak di aneh-aneh. Jadi menurut gue ini salah satu modifikasi Vario yang memang dia memaksimalkan budget dengan baik, nggak terlalu dihambur-hamburin dalam artian segala dipasang atau toko spare part pindah ke motor ya guys. Jadi maksimalkannya simpel, pemilihan warnanya juga nggak terlalu rame, pemilihan spare partsnya juga benar-benar yang function. Terus ini menurut gue dipakai harian udah lebih dari cukup, bahkan mau display pun tinggal touch up tipis-tipis sih. Oke, mungkin sekarang ini karena kita lagi dari komplek, kita mau cek soundnya sedikit aja, pelan-pelan sebentar. Kita nyalain. Oke, hello lagi katanya. Terus ini kedengarannya di depan ada suara dari extra fan dari bilennya ya guys. Sorry, harusnya dikasih. Sorry guys. Wait, belum biasa gue megangnya, harus agak dikasih sedikit. Jadi ini saringannya full, jadi memang dia nggak terlalu berisik, ngebas, tapi memang masih bacot-bacot juga sih. Udah, cukup. Takutnya jadi amarah warga ya kan. Nah mungkin kurang lebih segitu. Di video selanjutnya kita bakal bahas modifikasi di mereka nih yang mahasiswa sekarang, khususnya mahasiswa di sana yang bareng-bareng sama ownernya. Gimana sih modifikasi menurut mereka? Kenapa sih ownernya bisa terinspirasi buat nge-build motor kayak gini? Dia juga bikinnya di mana, terus repaintnya di mana, dan milih-milih partsnya di mana, belinya di mana aja. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi pantengin terus channel gue. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye. Agak berat sih. Nah untuk speedonya sendiri ini bisa dirubah kan, ini RPM-nya udah ada, ini jam. Terus ini ada RPM yang angkanya. Terus ini ada top speed sebelumnya tuh di 17.000 RPM, wah. Yang tadi nyeting-nyeting berisik guys. Sih bilang nyaman sih, ini jalan jeleknya ya. Oke, ini masih oke, nggak terlalu yang rigid. Wah, jengat banget ini jengat banget parah. Ini kameramen sampai mau ngejengkang ya guys.